Nah, Jabret. Wis urung. Wes yo, tak mulai yo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok 8 kami ingin mempresentasikan tentang pendapatan nasional. Sebelum mempresentasikan pendapatan nasional, kami ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Talita Indria Salsabila dengan NIM belakang 119. Saya Nebriska Lavenia Putri dengan NIM belakang 114. saya Rafli Maulana Munandar dengan NIM belakang 264. Pengertian pendapatan nasional. Pendapatan nasional merupakan salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengukur laju pembangunan dan perkembangan tingkat kesejahteraan suatu negara dari waktu ke waktu. Pendapatan nasional juga didefinisikan sebagai jumlah barang-barang dan jasa-jasa akhir yang dihasilkan oleh suatu negara pada periode tertentu, biasanya 1 tahun. Kemudian ada tujuan pendapatan nasional. Pendapatan nasional memiliki beberapa tujuan penting, antara lain, pertama, pendapatan nasional berfungsi sebagai ukuran kesejahteraan ekonomi masyarakat, di mana semakin tinggi angkanya, semakin besar potensi kesejahteraan. Kedua, mendukung perencanaan dan pengambilan keputusan kebijakan ekonomi oleh pemerintah, serta memungkinkan evaluasi kinerja ekonomi dari waktu ke waktu. Ketiga, untuk menganalisis distribusi pendapatan, untuk mengidentifikasi ketimpangan sosial dan berfungsi sebagai indikator dalam merumuskan kebijakan publik di berbagai sektor seperti kesehatan dan pendidikan. Konsep pendapatan nasional ada Gross Domestic Product (GDP), adalah total nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan di dalam suatu negara selama suatu periode waktu tertentu. Selama 1 tahun, barang dan jasa yang dihasilkan oleh orang asing harus kita kembalikan ke negara asalnya. Transaksi demikian disebut pembayaran ke luar negeri. Kemudian ada Gross National Product ataupun GNP, adalah total nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh faktor produksi yang dimiliki warga negara selama suatu periode waktu tertentu, termasuk hasil produksi barang dan jasa yang dihasilkan oleh warga negara yang berada di dalam negeri, di luar negeri. Barang dan jasa dihasilkan oleh penduduk di luar negeri tersebut akan ditarik kembali. Transaksi penerimaan kembali barang dan jasa yang dihasilkan di luar negeri disebut pembayaran dari luar negeri. Cara menghitung Gross Domestic Product atau GDP. Diketahui Gross Domestic Product atau GDP adalah 1.000, pajak tidak langsung 10% dan depresiasinya 15%. Soalnya hitung Gross Domestic Product GDP dan Produk Domestik Besi atau NDP. GDP-nya 1.000. Ya. Gross Domestic Product market price 1.000 dari GDP yang diketahui. Faktor cost market price dikurangi pajak tidak langsung, yaitu 1.000 kurangi 100 sama dengan 900. Kemudian ada produk domestik bersih, market price GDP dikurangi depresiasi sama dengan 1.000 dikurangi 15% sama dengan 850. Faktor cost-nya market price dikurangi pajak tidak langsung 850 dikurangi 100 sama dengan 750. Untuk selanjutnya yaitu cara menghitung Gross National Product atau GNP. Diketahui Gross Domestic Product atau GDP-nya 1.000, transfer masuknya 50, transfer keluarnya 150, sedangkan depresiasinya 15%. Ditanya hitung Gross National Product atau GNP dan Net National Product atau NNP-nya. Sebelumnya kita dapat menghitung pajak tidak langsungnya dengan menghitung transfer masuk dikurangi transfer keluar, yaitu 50 dikurangi 150 sama dengan minus 100.
Sedangkan untuk menghitung GNP kita dapat menghitung GDP ditambah pajak tidak langsungnya, yaitu 1000 ditambah minus 100 sama dengan 900. Sedangkan untuk menghitung NNP-nya, GNP dikurangi depresiasi, yaitu 900 dikurangi 15% sama dengan 765. Untuk menghitung faktor cost-nya, kita dapat menghitung dengan rumus market price dikurangi pajak tidak langsung. Untuk GNP-nya sama dengan 900 dikurangi 100 sama dengan 800, sedangkan NLP-nya 765 dikurangi 100 sama dengan 665. Untuk penggambaran atau penjabarannya seperti gambar di bawah berikut ini. Untuk selanjutnya yaitu ada sektor-sektor GNP. Yang pertama yaitu sektor pertanian, sektor pertambangan, sektor industri, sektor bangunan, sektor perdagangan, sektor sewa rumah, sektor perhubungan, dan telekomunikasi. Cara mengukur pendapatan nasional dapat dihitung dengan pendapatan yang mencakup gaji, upah, bunga, bagi hasil, dan sewa. Yang kedua yaitu konsumsi, dapat dihitung dengan rumah tangga, negara, bisnis, luar negeri, ekspor, dan impor. Dan yang terakhir yaitu nilai tambah. Selanjutnya kita akan membahas konsep pendapatan nasional. Yang pertama ada NNP atau Net National Product. Net National Product atau produk nasional bersih adalah jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh masyarakat dalam periode tertentu setelah dikurangi penyusutan atau depresiasi barang dan barang mengganti modal. Rumusnya yaitu NNP sama dengan GNP dikurangi depresiasi atau penyusutan. Yang selanjutnya yaitu ada NNI, Net Nation Income. Net National Income atau pendapatan nasional bersih adalah jumlah seluruh penerimaan yang diterima oleh masyarakat setelah dikurangi pajak tidak langsung. Rumusnya yaitu NNI sama dengan NNP dikurangi pajak tidak langsung. Yang selanjutnya yaitu PI atau Personal Income. Personal income atau pendapatan perseorangan adalah jumlah pendapatan yang diterima oleh setiap orang dalam masyarakat, termasuk pendapatan yang diperoleh tanpa melakukan kegiatan apapun. Yang selanjutnya yaitu disposable income, yaitu pendapatan yang siap untuk dipakai atau dibelanjakan. Sesuatu jumlah pendapatan akan siap untuk sewaktu-waktu dibelanjakan apabila di dalam pendapatan itu sudah tidak terdapat sesuatu yang masih harus dibayarkan personal. Selanjutnya yaitu metode perhitungan. Yang pertama ada pendekatan produksi. Pendapatan nasional dihitung berdasarkan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan dari masing-masing sektor ekonomi pada periode tertentu. Yang selanjutnya yaitu ada pendekatan pendapatan, yaitu masing-masing faktor produksi yang dimiliki pada tahun tertentu akan memberikan pendapatan bagi pemilik faktor produksi tersebut. Contohnya yaitu pemilik modal akan mendapatkan bunga dari modal yang dimilikinya. Pemilik tanah akan memperoleh sewa. Metode perhitungan selanjutnya yaitu pendapatan nasional dihitung dengan cara menjumlahkan pengeluaran dari masing-masing pelaku ekonomi pada periode tertentu. Contohnya yaitu pengeluaran konsumen untuk membeli barang dan jasa disebut dengan konsumsi. Yang kedua, pengeluaran produsen untuk membeli alat dan bahan produksi disebut investasi. Yang terakhir, pengeluaran pemerintah untuk membiayai penyelenggaraan negara disebut pengeluaran pemerintah. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Kesimpulan yang didapatkan dari materi kali ini yaitu salah satu indikator yang dapat digunakan untuk menilai kondisi perekonomian suatu negara adalah pendapatan nasional. Pendapatan nasional merupakan salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengukur laju pembangunan dan tingkat kesejahteraan suatu negara dari waktu ke waktu. Pendapatan nasional didefinisikan sebagai total nilai barang dan jasa yang diproduksi oleh suatu negara dalam periode tertentu, biasanya 1 tahun. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.